Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 7 bulan Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Al-Imam Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun al-insirafu minas salati anil yamini washimal. Bab keluar dari masjid setelah selesai salat dari arah kanan dan dari arah kiri. Bab keluar dari salat sebelah kanan dan sebelah kiri. Bab ini menjelaskan apabila kita selesai salat dibolehkan keluar dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Tidak ada dalilnya keluar dari arah kanan saja. Ini kalau kita keluar dari arah kanan karena rumah kita sebelah di sana, nah ini tidak mengapa. Tetapi janganlah menganggap itu adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah itu harus dengan dalil. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala la yaj'alanna ahadukum lisyaitani min nafsihi juz'an
la yara illa anna haqqan alaihi alla yansarifa illa an yaminihi. Aktsaru ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an shimalihi. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, janganlah kalian menjadikan syaitan bagian dari dirinya. Dia tidak melihat kecuali wajib. Apabila keluar selesai sholat, yaitu keluar dari arah kanan. Aktsaru ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an shimalihi. Yang paling banyak aku lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu keluar dari arah mana? Dari arah kiri. Karena rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kiri masjid. Jadi intinya tentang masalah ini tidak ada dalilnya. Silahkan kita ini keluar dari arah kanan atau dari arah kiri sesuai dengan tempat kita masing-masing. Jangan menganggap keluar dari arah kanan atau kita berputar. Jadi setelah kita menjadi imam, kalau berputar arah kanan saja, ini tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan dibolehkan keluar selesai sholat dari arah kanan dan dari arah kiri. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil dari bab ini adalah al-ibadatu la budda an takuna bid-dalil. Ibadah itu harus dengan dalil. Harus dengan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, babun man ahaqqu bil imamah. Bab siapakah yang lebih berhak menjadi imam salat. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menjadi imam suatu kaum, yang berhak mengimami salat, aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus, yang paling kuat hafalannya terhadap Al-Quran. Fa in kanu fil qiraati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah. Apabila mereka hafalannya sama-sama kuat bacaan Al-Qur'annya, maka yang lebih berhak menjadi imam fa'alamuhum bis sunnah, yang paling luas ilmunya dengan sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa'an, apabila ilmu mereka tentang sunnah sama, fa'aqdamuhum hijratan, maka yang lebih berhak menjadi imam adalah siapa yang lebih dulu hijrahnya. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa'aqdamuhum silman,
Dan apabila hijrahnya sama, yang lebih berhak menjadi imam adalah yang paling dahulu masuk Islamnya. Dan apabila masuk Islamnya sama, maka yang lebih berhak menjadi imam siapa kira-kira? Fa akbaruhum sinnan, yang paling tua usianya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi." Janganlah seseorang menjadi imam di wilayah orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya yang berhak menjadi imam masjid adalah imam rawatib masjid tersebut. Tidak boleh orang lain menjadi imam di tempat tersebut kecuali dengan seizin imam rawatib. Kemudian wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biidni. Janganlah seseorang duduk di kursi yang dicintai tuan rumahnya kecuali dengan apa? Izinnya. Karena ada kursi istimewa, kursi khusus. Jadi kalau orang Arab mereka menamakannya Al-Arabiyah. Al-Arabiyah adalah ini bahasa umum, bahasa amiyahnya, bahasa pasarannya, kursi khusus milik tuan rumah. Ini umum. Kalau di tempat kita ini biasanya bebas-bebas saja. Tetapi janganlah seseorang duduk di kursi yang dikhususkan untuk tuan rumah, kursi yang dimuliakannya, kecuali dengan seizinnya. Hadis ini menjelaskan siapakah yang berhak menjadi imam. Jadi ada kesimpulannya, ada 5 ya. Yang pertama, yang paling bagus apa? Hafalannya dan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian ukuran yang kedua apa? Yang paling luas ilmunya dengan sunnah. Kemudian yang ketiga apa? Pak Budi. Semangat Pak Budi, parai ping telu ae Kak, semangat. Yang paling dahulu apa? Hijrahnya. Memang ngerayan itu ya. Ini pemanasan lagi ini. Ini yang keempat apa? Yang paling dahulu masuk Islamnya. Yang kelima tidak disebutkan pada hadis ini. Yang paling tua usianya 5. Adapun kalau kita belajar madhab, ada lagi yang paling tinggi. Kalau usianya sama, paling tinggi badannya. Pak Budi jadi imam nanti. Iya. Kalau tingginya sama, yang paling gemuk. Nah, ini melampaui batas. Ini nggak ada dalilnya. Ini melampaui batas. Cukup 5. Al-Quran, Sunnah, Hijrah, Islam. Kemudian yang kelima apa? Usia. Ini tidak mungkin semuanya sama ini. Jadi semua yang disebutkan sama. Ilmunya tentang Al-Quran sama persis. Ilmunya dengan hadis mirip dan sama persis. Kemudian hijrahnya bareng, Islamnya bareng. Kemudian ternyata lahirnya apa? Bareng juga, anak kembar berarti. Nah ini jarang. Jadi anak kembar pun biasanya ilmunya tidak sama antara satu dan yang lainnya. Kesimpulannya, yang lebih layak menjadi imam adalah al-ulama. Yang lebih layak menjadi imam adalah
al-ulama. Bukan yang dimaksud sekedar suaranya merdu saja. Suaranya merdu tetapi ilmunya sedikit tentang tauhid, tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, babun ittiba'ul imam wal amalu ba'dahu. Bab mengikuti imam dan bergerak setelah imam. Bab ini menjelaskan perintah mengikuti imam dan larangan menyamai imam atau membarengi imam atau mendahului imam atau menyelisihi imam. Bab ini menjelaskan perintah mengikuti imam dan larangan menyamai imam, menyamai gerakan imam atau bacaannya imam. Demikian pula dilarang mendahului imam. Dan juga dilarang apa? Menyelisihi imam. Biasanya makmum menyelisihi imam di sujud yang terakhir. Imamnya sudah takbir Allahu Akbar, dia masih memperpanjang apa? Sujudnya, atau memperpanjang doanya di saat sujud. Ini menyelisihi sunnah. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya, dan hadis ini adalah hadis yang sangat asing prakteknya. Anil Bara radhiyallahu anhu annahum kanu yusalluna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Bara radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya para sahabat salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza raka'a raka'u. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk, mereka pun rukuk setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' faqala sami Allahu liman hamidah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku', membaca sami Allahu liman hamidah ketika posisi i'tidal, lam nazal qiyaman hatta narahu qad wada'a wajhahu fil ard thumma nattabi'uhu. Kata Bara, kami para sahabat di saat i'tidal, kami senantiasa berdiri sampai kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dahinya di tanah. Kemudian baru kita mengikutinya. Nah, ini jarang diamalkan. Imam baru takbir, makmum langsung ikut sujud bersama imam. Padahal imam belum sempurna apa? Sujudnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan hatta yastatimma sajidan, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna sujudnya. Beliau sujud meletakkan dahinya, kemudian kakinya dirapatkan, baru para sahabat bergerak untuk sujud. Demikian petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengikuti imam.
Jadi rata-rata bahkan sudah ngaji. Sedikit sekali yang perhatian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak paham atau mengabaikan permasalahan seperti ini. Dianggapnya ini perkara yang ringan saja. Imam takbir Allahu Akbar untuk sujud. Bisa jadi barnya ini belum sampai, kepalanya belum ditempelkan, tapi barnya itu belum, masih di tengah-tengah. Allahu Akbar. Kemudian imam menyempurnakan sujudnya. Makmum menunggu sejenak, katakan tunggu 2 detik lah. 1 detik setelah takbirnya imam, Allahu Akbar. Tunggu 1 detik, baru bergeraklah. Kalau kita di shaf yang pertama, dibolehkan melirik imam. Apabila imam sudah merapatkan kakinya, baru berangkatlah menuju sujud. Dan ini sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Pada hadisnya diriwayatkan Imam Muslim dan juga Al-Imam Bukhari terlebih dahulu, serta yang lainnya. Bara mengatakan apabila Nabi SAW sujud, faida sajada falam lam nazal qiyaman hatta wada'a wajhahu. Kita ini masih berdiri, tidak bergerak sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan dahinya. Di dalam riwayat yang lain, hatta yastatimma sajidan, sampai sempurna sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai kakinya dirapatkan. Tangannya otomatis itu, kakinya dirapatkan, baru para sahabat merunduk untuk sujud. Baru para sahabat merunduk untuk apa? Sujud. Demikian. Jadi siapa yang imamnya baru takbir Allahu Akbar langsung sujud, maka dia menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ini coba nanti kita praktekkan, atau kita praktekkan sekarang saja. Jadi ada, katakan kita membuat barisan 5 makmum. Kita membuat barisan 5 makmum. Kapan kita sujud? Jadi kapan imam sujud? Jadi imam sujud dulu. Allahu Akbar. Jadi imam takbirnya itu ketika menuju sujud, bukan ketika sudah sujud. Banyak imam yang ketika sujud kepalanya sudah ditempelkan baru bertakbir. Ini menyelisih sunnah. Takbir ini adalah takbir intiqal, takbir pindah, bukan doa sujud. Doa sujud itu bukan takbir, tetapi tasbih. Jadi doa sujud itu bukan apa? Bukan Allahu Akbar, tetapi subhanallah, subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal a'la. Doa sujud itu tasbih, subhana rabbiyal a'la, atau subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jelas ya? Nah, sekarang coba berdiri Pak Budi, Mas Riko. Ini ada 5 ya, silahkan. Monggo sukarela. Kita di sini. 5 saja dapat kita contohkan kapan makmum sujud. Sampai 5 bukan berarti. Sudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu liman hamidah. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Dirilah kita. Duduk. Iya, berdiri dari berdiri dulu. Perhatikan apa-apa ya. Sekarang imamnya ambil lagi apa? Ya, ambil. Ya, Allahu akbar. Ya, apa? Ya, semua. Ya, lihat. Rokok ya. Allahu akbar. Lah ya, Allahu akbar baru kamu merukuk. Ini benar di sini. Masyaallah. Allahu liman hamidah. Allahu liman hamidah. Bagus ini. Yes. Allahu akbar. Bentar kamu. Imam sampai sempurna itu baru kamu apa? Paham ya? Langsung sujud. Sempurna ini kan kita kepalanya nempel. Jadi karena kadang-kadang imam masih takbir, Allahu akbar, makmum sudah gerak. Ini salah. Ini tadi ini masalah. Ini tolong dihidupkan, dipraktekkan di dalam setiap sholat imam. Cukup ya? Ya, jazakumullah khairan. Jelas tidak tadi, Pak Budi? Iya, jelas ya. Jadi sering saya kalau jadi makmum, saya perhatikan, saya ini masih iktidal sendiri. Sering. Kadang-kadang beberapa orang yang paham masalah ini, rata-rata sudah mengikuti imam untuk sujud. Padahal hadis ini bagaimana? Coba baca Pak Budi yang keras. Hadisnya Barok. Baca hadisnya yang keras, suara lantang. Hadis Barok, Pak Budi. Dari Barok radhiyallahu anhu. Hadis tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bila beliau ruku, kemudian mereka ruku, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, lalu beliau mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, maka kami tetap berdiri hingga kami melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian kami mengikutinya. Iya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam iktidal, para sahabat ikut iktidal. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, kami para sahabat tetap dalam keadaan berdiri sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan wajahnya di tanah. Summa nattabi'uhu. Baru kemudian kami mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi hadis ini menjelaskan dalam keadaan iktidal. Kemudian imam sujud, janganlah makmum langsung mengikuti imam, tetapi tunggulah imam sampai meletakkan kepalanya. Tunggulah imam sampai sempurna apa? Sujudnya, sampai merapatkan kakinya. Baru makmum bergerak dari iktidal menuju apa? Sujud. Wallahu ta'ala a'lam. Bab berikutnya. Babun al-amru amrul a'imma bit-takhfif fi tamamin. Bab perintah bagi imam untuk meringankan salatnya dengan sempurna.
Bab perintah bagi imam untuk meringankan sholatnya, artinya tidak terlalu panjang, tetapi tetap sholat dengan sempurna, yaitu sholat tuma'ninah dan tidak tergesa-gesa. Ini jangan terlalu panjang bacaannya, namun tidak memperpanjang bacaan bukan berarti sholatnya terlalu cepat. Tetap rukuknya dengan tuma'ninah, demikian pula sujudnya dengan tuma'ninah, dan gerakan sholatnya dengan tuma'ninah. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, datang seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni la ata'akhkharu an salati subh min ajli fulanin mimma yutilu bina. Sahabat tersebut berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku terlambat dari salat subuh karena fulan terlalu panjang ketika mengimami kita. Jadi dahulu kalau sholat itu panjang, kalau membaca surat-surat panjang diselesaikan. Bukan seperti sekarang. Sekarang ini sholatnya pendek sekali. Ketika diimami, kemudian katakan membaca surat amma yatasa'alun, sholat subuh, bagi makmum mengatakan ini terlalu panjang. Nah, ini melampaui batas. Ukurannya bagaimana? Ya ukurannya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat beliau. Jadi membaca kalau salat subuh satu halaman itu ringan, bukan terlalu panjang. Kalau yang dibaca hanya satu halaman saja, atau surat-surat yang pertengahan seperti amma yatasa'alun atau surat Al-Mulk dijadikan 2 rakaat, ini masih termasuk ringan. Tetapi sebagian masyarakat, sebagian jamaah menganggapnya sudah terlalu panjang. Tidak sama dengan yang terjadi di zamannya para sahabat. Mereka yang memperpanjang sholatnya seperti Mu'adz ibnu Jabal sholat isya membaca surat Al-Baqarah sampai khatam. Ini berapa jam kira-kira Al-Baqarah? Mengatakan 2,5 jam sholat isya. Nah, ini panjang sekali. Ini yang dimaksud aduan sahabat tersebut. Mereka tidak mengadukan orang yang sholat membaca amma yatasa'alun atau membaca surat Ar-Rahman atau Al-Waqi'ah di dalam 2 rakaat. Karena apabila kita memahami hadis, kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengembalikan kepada hawa nafsu. Kalau menurut masyarakat, amma yatasa'alun itu masih dianggap panjang. Terus pendeknya apa? Mereka kalau sholat subuh, rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ini bukan sholat subuh berjamaah, ini sholat qobliyah subuh. Ini bacaan untuk qobliyah subuh. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ukuran panjang dan pendek adalah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hawa nafsu. Ukuran panjang dan pendeknya salat adalah
mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab tentang fikih salat disebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya apa? Ketika salat maghrib, ketika salat isya, ketika salat subuh, ketika salat Jumat, apa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila kita mengamalkannya, maka kita mengikuti sunnah, dan itu yang terbaik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kemudian setelah mendengar pengaduan sahabat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'idatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idin. Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah di dalam menyampaikan mau'idah melebihi kemarahan beliau pada hari itu. Faqala, ya ayuhan nas, inna minkum munafirin. Wahai manusia, di antara kalian ada orang yang menjadikan orang-orang lari karena salatnya terlalu apa? Panjang. Fa ayyukum amman nas falyujiz. Siapakah di antara kalian yang mengimami manusia? Falyujiz, hendaklah dia meringankan bacaannya. Artinya janganlah terlalu panjang. Fa inna min waraihi al-kabira wad-dha'ifa wadal hajah. Karena yang salat di belakangnya ada orang yang sudah tua, dan ada orang yang lemah atau orang yang sakit, dan juga ada orang yang sedang ada keperluan yang mendesak. Jadi apabila demikian, hendaklah imam meringankan bacaannya, dan meringankan bacaan mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, kalau sholat maghrib membaca surat-surat yang ringan, surat dari Wadduha sampai An-Nas. Ini yang dibaca ketika sholat maghrib. Adapun sholat isya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk membaca surat seperti surat wasyamsi wadduhaha wal-laili idza yaghsha, atau surat la uqsimu bihadzal balad, atau surat was-samai wat-tariq. Itu surat yang tidak terlalu panjang, kalau bisa dikatakan ukurannya setengah halaman. Ini dibaca ketika sholat isya. Adapun untuk sholat subuh agak sedikit panjang. Untuk sholat subuh agak sedikit panjang. Contohnya membaca surat Wat-Tur. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat subuh membaca surat At-Tur, atau membaca surat Al-Waqi'ah, atau membaca surat Ar-Rahman, dan yang lainnya. Pada hari Jumat sholat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rakaat yang pertama membaca apa? As-Sajdah. Rakaat yang pertama membaca surat As-Sajdah. Rakaat yang kedua membaca surat apa? Al-Insan. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri
lam yakun syai'an madhkura. Nah, ini sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Salat subuh membaca surat As-Sajdah. As-Sajdah itu sekitar 2 halaman. Sekitar berapa? 3 halaman. Iya. As-Sajdah sekitar 3 halaman. Dan surat Al-Insan kurang lebih 2 halaman. Ini sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin kecuali di masjid-masjid tertentu seperti Masjidil Haram. Imamnya masih membaca surat ini. Surat As-Sajdah di rakaat yang pertama dan surat Al-Insan di rakaat yang kedua. Dan juga seperti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu sholat Jumat, beliau membaca surat Al-Jumu'ah di rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua membaca surat apa? Al-Munafiqun. Atau di rakaat yang pertama membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan rakaat yang kedua membaca surat apa? Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul Ghashiyah. Pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh ingin memperpanjang bacaannya. Tiba-tiba beliau mendengar tangisan anak kecil. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas salat subuh. Karena tangisan anak kecil yang sangat kuat suaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat penyayang. Beliau khawatir ibunya tidak fokus di dalam salatnya, maka beliau membaca surat Al-Falaq di rakaat yang pertama dan di rakaat yang kedua membaca surat An-Nas. Kesimpulannya, dianjurkan bagi imam untuk meringankan bacaannya ketika sholat. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil, meringankan bacaan di dalam sholat, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti hawa nafsu, tetapi mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, babun istikhlaful imam idza marida wa salatahu bin nas. Bab istikhlaful imam. Babun istikhlaful imam, menunjuk pengganti sebagai imam di dalam sholat apabila imam aslinya sakit. Jadi bab ini menjelaskan apabila imam rawatib sedang sakit atau sedang safar, hendaklah dia menunjuk seseorang untuk menggantikannya menjadi imam di saat dia sakit atau di saat dia safar. Di bab ini diremehkan. Jadi orang kita ini terkadang safar ya segitu saja, tidak menunjuk. Karena otomatis pasti ada yang menggantikan kita. Tidak demikian. Lebih utama karena kecintaan kita terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita safar, hendaklah kita menunjuk pengganti sebagai imam salat 5 waktu. Kita baca hadisnya. An Ubaidillah ibni Abdillah qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha
Ubaidullah berkata, aku masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu laha, ala tuhaddisini an maradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ubaidullah berkata, wahai ibu, wahai Aisyah, tidakkah engkau menyampaikan hadis kepadaku tentang sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat bala. Aisyah berkata, iya. Saqulan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berat. Faqala asallan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah para sahabat sudah salat? Qulna la, hum yantadirunaka ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah, mereka menunggumu. Qala da'u li ma'an fil mikhdab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, letakkan air untukku di bejana. Fafa'alna faghtasala thumma dhahaba liyanu'a fa ughmiya alaihi. Kami pun melakukannya. Kemudian beliau mandi. Setelah mandi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk bangkit. Akan tetapi beliau pingsan. Jadi setelah mandi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mau berdiri, tetapi beliau pingsan. Kemudian summa afaqa. Setelah pingsan, tidak lama kemudian beliau sadar. Faqala asallan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi untuk kedua kalinya, apakah para sahabatku sudah salat? Qulna la, kami menjawab, belum ya Rasulullah. Wa hum yantadirunaka ya Rasulullah. Mereka masih menunggumu ya Rasulullah. Faqala da'u li ma'an fil mikhdab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, letakkan air, tuangkan air untukku di bejana. Fafa'alna, kami pun melakukannya. Kemudian faghtasala thumma dhahaba liyanu'a fa ughmiya alaihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi di bejana tersebut. Kemudian beliau berusaha bangkit dari duduknya. Akan tetapi beliau pingsan. Summa afaqa. Kemudian beliau sadar lagi. Faqala asallan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya untuk yang ketiga kali, apakah para sahabatku sudah salat? Qulna la, kami menjawab, yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, belum ya Rasulullah. Wa hum yantadirunaka ya Rasulullah. Mereka menunggumu ya Rasulullah. Faqala da'u li ma'an fil mikhdab. Fafa'alna faghtasala thumma dhahaba liyanu'a fa ughmiya alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, letakkan, tuangkan air untukku di bejana. Kami pun melakukannya. Kemudian beliau mandi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mandi berusaha bangkit untuk berdiri. Fa ughmiya alaihi. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan lagi untuk ketiga kalinya. Summa afaqa. Kemudian beliau sadar. Faqala asallan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya untuk yang keempat kalinya, apakah para sahabatku sudah salat? Qulna la. Kami menjawab, belum ya Rasulullah. Wa hum yantadirunaka.
mereka menunggumu ya Rasulullah. Qalat wan nasu uqufun fil masjid. Aisyah berkata, para sahabat berkumpul, berdiam di masjid. Yang tadiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salatil isya'il akhirah. Mereka menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat Isya yang terakhir. Qalat fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin an yusalliya bin nas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat mendatangi Abu Bakar supaya menjadi imam untuk mengimami para sahabat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sakit parah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan demikian, beliau tetap ingin berusaha salat berjamaah. Tetapi beliau tidak berdaya. Sampai pingsan 3 kali. Mandi, pingsan, mandi lagi, pingsan lagi. Jadi dalam hati beliau ingin tetap tidak meninggalkan salat apa? Berjamaah. Imam Bukhari rahimahullah menulis babun haddul maridi an yahdural jamaah, bab ukuran orang yang sakit menghadiri salat berjamaah. Di kapan orang yang sakit dibolehkan untuk tidak berjamaah? Jadi secara umum orang yang sakit kalau tidak sholat berjamaah tidak mengapa. Tetapi kalau sekiranya dia masih bisa ke masjid walaupun digendong, lebih utama tetap sholat berjamaah apa? Di masjid. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayatnya ketika sakit parah digendong Ali dan Abbas untuk sholat berjamaah di masjid. Dan juga sebagaimana hadis ini, beliau dalam keadaan pingsan berkali-kali masih tetap ingin ke masjid. Karena beliau sudah tidak mampu. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang supaya menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Sekarang kita menjumpai banyak sekali teman-teman yang ngaji gampang-gampangan. Sakit sedikit meninggalkan sholat apa? Berjamaah. Tidak demikian. Sholat berjamaah adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Janganlah kita tinggalkan kecuali benar-benar udzur yang syar'i. Dan janganlah kita menggampangkan udzur. Jadi sakit sedikit kita meninggalkan salat berjamaah. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Fa'atahu Rasul, datanglah utusan kepada Abu Bakar. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tusalliya bin nas. Utusan tadi berkata kepada Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanmu untuk salat mengimami para sahabat. Faqala Abu Bakrin wa kana rajulan raqiqan. Abu Bakar adalah orang yang sangat lembut. Beliau berkata, wahai Umar, ya Umar, salli bin nas. Wahai Umar, salatlah mengimami para sahabat. Qala Umar, anta ahaqqu bidzalik. Abu Bakar berkata kepada Umar, wahai Umar, salatlah engkau. Umar menjawab, wahai Abu Bakar, engkau yang lebih berhak menjadi imam daripada aku. Qalat fa shalla bihim Abu Bakrin tilkal ayyam.
Kemudian setelah itu Abu Bakar menjadi imam para sahabat beberapa hari. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada min nafsihi khiffatan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan ringan pada dirinya. Artinya beliau merasa agak membaik. Fa kharaja baina rajulaini ahaduhumal Abbas li salati dhuhr. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid untuk salat zuhur, digendong dua orang. Salah satunya adalah Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan satu lagi adalah Ali bin Abi Thalib. Wa Abu Bakrin yusalli bin nas. Ketika itu Abu Bakar sedang salat mengimami para sahabat. Falamma ra'ahu Abu Bakrin dhahaba liyata'akhkhara. Ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mundur. Fa'auma'a ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam alla yata'akhkhar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada Abu Bakar supaya tidak mundur. Wa qala lahumā ajlisani ila jambihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas dan Ali, dudukkan aku di samping kirinya Abu Bakar. Jadi artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imamnya Abu Bakar. Dan Abu Bakar menjadi imamnya para sahabat. Karena suara Nabi sallallahu alaihi wasallam melemah ketika itu. Sehingga Abu Bakar mendengarkan suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikannya kepada jamaah yang ada di belakangnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami Abu Bakar dan Abu Bakar mengimami para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian fa'ajlasahu ila jambi Abi Bakar. Ali bin Abi Thalib dan Abbas mendudukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sampingnya Abu Bakar, itu samping kirinya. Wa kana Abu Bakrin yusalli wa huwa qa'imun bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar salat berdiri mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu yusalluna bi salati Abi Bakr, dan para sahabat salat mengikuti salatnya Abu Bakar As-Siddiq. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'idun. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan duduk. Qala Ubaidullah berkata, fadakhaltu ala Abdullah bin Abbas. Aku pun masuk ke rumahnya Abdullah bin Abbas setelah meriwayatkan hadis ini dari Aisyah. Faqultu lahu, aku berkata kepada Abdullah bin Abbas, ala a'ridu alaika ma haddathatni Aisyah an maradin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah ibn Abbas, maukah aku perlihatkan kepadamu, aku sampaikan kepadamu riwayat hadis dari Aisyah tentang sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hati. Abdullah bin Abbas berkata, bawakan, mana hadisnya? Fa aradtu hadisaha alaihi fama ankara minhu syai'a. Aku pun meriwayatkan atau menyampaikan hadisnya Aisyah kepada Abdullah bin Abbas, dan Abdullah ibnu Abbas tidak mengingkarinya sama sekali. Ghairu annahu qala, hanya saja Ibnu Abbas berkata, asammat lakar rajulal akhar.
alladzi kana ma'al Abbas. Abdullah bin Abbas bertanya, apakah Aisyah menyebutkan nama laki-laki yang lain yang menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abbas? Qultu la. Ubaidullah berkata tidak, karena Aisyah tidak menyebutkannya. Qala huwa Aliyun radhiyallahu anhum. Yang menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah Abbas bersama siapa? Bersama Ali radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang apabila kita mentadaburinya, kita merenungkannya, banyak sekali faedah-faedah yang bisa diambil. Hadis ini dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan bahwasannya apabila imam sedang sakit atau sedang uzur dari salat berjamaah, hendaklah menunjuk seseorang sebagai apa? Sebagai penggantinya. Ini apa? Salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Beliau hidup, beliau sehat, beliau sakit, dan pada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan meninggal dunianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang paling besar yang menimpa kaum muslimin. Dan disepakati bahwasannya meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini bil ijma', dengan kesepakatan kaum muslimin. Adapun lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal ini diperselisihkan. Ini yang diperselisihkan, tidak ada kesepakatan. Kenapa? Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir belum ada yang tahu, belum ada yang mengenalnya, sehingga kelahirannya tidak dicatat, masih hanya diperkirakan saja. Lain halnya dengan hari meninggalnya. Ini bil ijma', dengan kesepakatan kaum muslimin. Mereka menyaksikan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi mereka yang mengadakan peringatan pada tanggal 12 Rabiul Awal, mereka itu pada sejatinya bergembira di hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu pada sejatinya, pada hakikatnya, mereka bergembira di hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza usiba ahadukum bi musibatin falyata'azza musibatahu bi fa innaha a'dhamul masaib." Apabila kalian ditimpa musibah, hendaklah dia menghibur dirinya dengan musibah kematianku. Fa innaha a'dhamul masaib. Musibah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang paling besar yang menimpa umat Islam. Diawali dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Surat ini adalah ilamu
mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nasr adalah pengumuman kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Sehingga setelah turunnya surat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak tasbih dan tahmid serta istighfar. Bahkan di dalam merukuknya dan sujudnya beliau membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Pada hari Kamis, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu hari, di sakitnya yang sangat parah, Abdullah ibnu Mas'ud menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud memegang kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud tidak kuat saking panasnya. Saking panasnya demamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala innaka tu'aku marratain. Ya Rasulullah, engkau demam 2 kali dari demamnya manusia biasa. Apakah ini adalah tanda agar Allah meninggikan derajatmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, iya. Aku demam 2 kali agar Allah mengangkat derajatku di sisinya. Karena manusia yang paling berat cobaannya, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit parah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit parah sebagaimana yang disebutkan pada hadis ini. Dan beliau sempat keluar untuk sholat. Kemudian dalam keadaan kepalanya diikat, beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Innallaha khayyara abdahu baina zahrati dunya wa baina ma indallah fakhtara ma indallah. Fabaka Abu Bakrin faqulna lima yabki hadha syekh. Falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulna na'rifu bi anna Aba Bakrin a'lamuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika digendong tadi oleh Abbas dan Ali bin Abi Thalib, setelah itu beliau berkhutbah. Sesungguhnya Allah memberi pilihan kepada hambanya dengan perhiasan dunia dan memilih apa yang ada di sisi Allah. Tetapi hamba tersebut lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar As-Siddiq menangis karena Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat terheran, kenapa Abu Bakar menangis? Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengabarkan seorang hamba. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat baru menyadari bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang paling luas ilmunya di antara sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum. Karena ketika itu Abu Bakar tahu hamba yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari Senin pada waktu sholat subuh, para sahabat sedang sholat berjamaah diimami Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka tirai rumahnya. Kemudian Anas ibnu Malik bercerita, kami melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri, sangat bahagia.
Keadaan naftatina fi salatina, hampir-hampir kita terganggu salat kita karena kami saking bahagianya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berseri-seri. Ini para sahabat, mereka itu mengira bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembuh. Dan ketika banyak yang bergemuruh, Abu Bakar As-Siddiq menoleh. Tiba-tiba Abu Bakar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar mundur dari tempatnya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menempati tempatnya Abu Bakar menjadi imam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada Abu Bakar supaya melanjutkan salatnya. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup kembali tirai rumahnya di hari Senin itu juga. Jadi para sahabat setelah itu bubar dari Masjid Nabawi. Yang sebelumnya mereka berkumpul. Sebelumnya mereka menunggu bagaimana keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah salat subuh tadi, para sahabat bubar karena mereka mengira kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sembuh. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pun pulang ke rumahnya yang ada di wilayah Quba. Abu Bakar sendiri pun pulang karena Abu Bakar mengira kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sembuh. Kemudian di hari Senin di waktu duha, Abu Bakar Abdurrahman ibnu Abi Bakar masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di pangkuannya Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencermati terus, melihat terus Abdurrahman ibnu Abi Bakar yang bersiwak. Aisyah, istri yang terbaik, yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerti keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan siwak?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggukkan kepalanya dalam kondisi yang sangat lemah. Dan Aisyah pun mengambil siwaknya Abdurrahman, kemudian dilunakkan dengan giginya Aisyah, lalu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, "Fastanna istinanan ma ra'aituhu ahsana minhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Aku tidak pernah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak lebih bagus daripada bersiwak beliau di hari tersebut. Ini menunjukkan faedah siapa yang istiqamah melakukan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuk mengamalkannya di akhir hayatnya. Jadi alangkah mulianya siapa yang sebelum meninggalnya masih bisa bersiwak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika berada di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." La ilaha illallah, sesungguhnya setiap kematian ada yang namanya sakaratul maut. La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya setiap kematian ada sakaratul maut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sekarat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkatkan jarinya seraya berkata, "Allahumma fir rafiqil a'la. Allahumma fir rafiqil a'la. Allahumma fir rafiqil a'la." Ya Allah,
aku lebih memilih teman-teman yang ada di langit. Ya Allah, aku lebih memilih teman-teman yang ada di langit, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi setelah itu kata Aisyah, famalat yaduhu, kemudian tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Aisyah radhiyallahu anha berkata, falamma kharajat ruhuhu, ketika keluar rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika keluar rohnya, kata Aisyah, aku tidak pernah mencium harum yang ada di dunia ini melebihi harumnya rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika keluar rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jasadnya, fama ra'aitu fama asummu rihan atyaba min ruhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mencium harum di dunia ini melebihi harumnya ruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari jasadnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Manusia yang paling dicintai, manusia yang paling dicintai oleh kaum muslimin, apalagi oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika disampaikan kepadanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, Umar berkata, demi Allah, siapa yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, aku akan memenggal lehernya. Itu adalah beritanya orang munafik. Umar tidak sabar. Umar tidak kuat mendengar kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mengancam dan menghardik siapa yang memberitakan kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq dari rumahnya yang ada di wilayah Sunnah, ketika mendengar kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar langsung memasuki rumahnya Aisyah dan mencium kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selama ini ditemaninya telah lebih dahulu mendahuluinya. Abu Bakar mencium keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar berkata, wallahi tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Demi Allah, engkau sangat mulia ya Rasulullah dalam keadaan hidup, dan sekarang engkau sudah meninggal dunia, tapi jasadmu sangat mulia ya Rasulullah. Tidak ada perubahannya sama sekali, seperti orang yang tertidur biasa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menghadap para sahabat yang ada di masjid menunggu berita tentang kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Abu Bakar berkata, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad,
Sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Muhammad itu bukan Tuhan dari selain Allah. Dia hanyalah hamba Allah. Manusia yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Berkata, "Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sekarang dia telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullaha, fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup yang tidak akan meninggal dunia selama-lamanya. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'ah wa sayajzillahu syakirin." Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan hanyalah seorang rasul, dan telah datang sebelumnya para nabi dan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Afa immata au qutilah, apakah jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian kembali ke belakang, yaitu kembali kepada kekufuran. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'ah wa sayajzillahu syakirin. Dan siapa yang mundur ke belakang tidak membahayakan Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan yang baik kepada orang-orang yang bersyukur. Tidaklah seorang sahabat mendengar ayat yang dibacakan Abu Bakar kecuali mereka pun serentak membacanya secara bersama. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'ah wa sayajzillahu syakirin. Umar ibn al-Khattab berkata, seakan-akan aku tidak tahu kalau ayat tersebut adalah Al-Quran kecuali dari lisannya Abu Bakar As-Siddiq. Umar yang kuat, Umar yang tegar, pada akhirnya tidak kuat menahan dirinya sendiri. Umar pun jatuh tersungkur di hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu anha di hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Fatimah berkata, "Ya ajaba, ya abata, ya abata, ajaba rabban da'a, ya abata, jannatal firdausi ma'wa, ya abata, ila Jibril nan'ah." Wahai ayah, Allah mengabulkan semua doa-doamu. Ya abata, wahai ayah yang tercinta, tempat kembalimu adalah surga Firdaus. Ya abata, ila Jibril nan'ah. Ya abata, wahai ayah, kepada Jibril kami akan menyampaikan bela sungkawa, yaitu berita kematianmu sallallahu alaihi wasallam. Bilal ibnu Rabah tidak sanggup menjadi muadzin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Tidak kuat membaca asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka setelah itu Bilal pun pensiun menjadi muadzin setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal lebih memilih berada di medan peperangan karena rindu supaya segera bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man usiba bi musibatin," siapa yang ditimpa musibah, "falyata'azza musibatahu bi," hendaklah dia bertakziah
musibah yang menimpanya dengan musibah kematianku. Fa innaha a'dhamul masaib. Kematianku adalah musibah yang paling berat yang menimpa Rasulullah, yang menimpa umat Islam, apalagi menimpa para sahabat radhiyallahu anhum. Karena semua para sahabat berharap meninggal dunia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, lalu beliau yang mensalatkan jenazahnya dan beliau yang mengantarkan pemakamannya. Anas bin Malik berkata, "Lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, adaat kulla syai." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah, Madinah menjadi cahaya. Di hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, Madinah terang benderang. Falamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adlamat kulla syai. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka menjadikan gelap di dalam semua yang ada di kota Madinah. Karena nungkiru, kita ini mengingkari ini Madinah mana ini? Karena nungkiru, fama hiya Madinatuna. Seakan-akan itu bukan Madinah kota kita. Di hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umat Islam, kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti petunjuknya, dengan melanjutkan perjuangannya, yaitu mendakwakan la ilaha illallah, mendakwakan Al-Quran, serta menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surga nanti, yaitu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والأزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.